Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast malam ini, podcast yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky Muhammad Amri dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, dan teman saya kameramen Muhammad Najib, dan juga sama prodinya. Dan di pinggir saya, sebelah saya ada narasumber yang akan membahas materi pada malam hari ini. Monggo perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syuhudi. Saya termasuk juga mahasiswa sekaligus juga santri, yaitu mahasiswa di UIN Salatiga, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan sudah menginjak di semester atau di semester bagian akhir. Nah, saya juga mondok di sini di Pondok Pesantren Mansya'ul Huda, tepatnya di Desa Seratan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Seperti itu, Mas. Oke, di sini akan membahas apa, Mas? Kira-kira ini materinya apa ya? Materinya yaitu tentang kontribusi mahasiswa di dalam lingkup pesantren. Seperti kita kan termasuk bagian dari mahasiswa yang berada di dalam lingkup pesantren. Nah, di sini ada pertanyaan, menurut Mas Hudi, bagaimana atau hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan sebagai mahasiswa, khususnya UIN dan di daerah atau lingkungannya banyak sekali pondok pesantren. Istilahnya mahasiswa yang satu lingkungan atau di daerah tersebut banyak pondok pesantren. Nah, bagaimana atau hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Nah, ini tadi tentang apa yang pembentukan karakter. Ya, hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan sebagai mahasiswa? Oh, yang hal-hal yang sebaiknya dilakukan mahasiswa yang di ruang lingkup atau di sekitar kampus tersebut banyak pondok-pondok pesantren seperti itu. Nah, ini justru malah menambah kesan tersendiri ya. Soalnya kan kalau UIN itu Universitas Islam Negeri kan, cenderung pada fokusnya tentang keislaman. Nah, di situ juga diuntungkan karena apa? Karena dalam ruang lingkup kampus itu banyak pondok pesantren. Nah, ini bisa dimanfaatkan, salah satunya yaitu sebagai kolaborasi. Nah, kolaborasi antara yang pondok pesantren dengan pihak-pihak kampus. Nah, adanya pondok-pondok pesantren itu dapat membantu atau dapat mendobrak atau apa ya istilahnya, dapat mendorong mahasiswa yang khususnya dalam mendalami ilmu agama itu dapat terbantu oleh pondok-pondok pesantren tersebut. Beda halnya ketika hanya kampus di situ dan mahasiswanya itu hanya, maaf ya, kalau orang-orang kos seperti itu, ada kontrakan seperti itu kan, hanya ilmu yang didapat itu hanya dari kampus semata. Ini mohon maaf ya untuk yang di kos sama yang di kontrakan, bukan berarti menyinggung kalian. Maaf sekali, tapi ini sesuai dengan judul saja. Di situ juga hal-hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, salah satunya itu mondok. Di dalam pondok tersebut, pondok dimanfaatkan pondok-pondok tersebut. Kalau yang kegiatannya, ada yang pondok kegiatannya khusus untuk mendalami Al-Quran, seperti halnya pondok tahfidz seperti itu. Ada pondok yang mendalami kitab-kitab seperti kitab kuning, seperti itu. Nah, itu sebaiknya mahasiswa ikut belajar di dalam pondok tersebut. Seperti itu. Nanti kan kalau belajar di pondok itu dapat menambah kapasitas atau dapat mengupgrade istilahnya sumber daya manusia tersebut, mahasiswa tersebut. Lalu ada pertanyaan lagi, Yes. Menurut Mas, langkah apa yang dapat dicapai mahasiswa di pesantren dalam pembentukan karakter dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas?
Kalau langkah apa, tadi kan sudah diawali dengan mondok seperti itu. Nah, kalau sudah terjun di dalam pondok, itu yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok. Misalkan kalau mahasiswa sudah mondok, tapi kok nggak ikut kegiatan di dalam pondok, nanti peran seorang guru itu akan terhambat kalau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pondok. Itu salah satu metode atau cara penanaman karakter seperti itu di dalam pondok pesantren. Kan di situ ada kegiatan, misalkan ada mengaji, sholat berjamaah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti sholawatan, tahlilan seperti itu. Nah, itu dari kegiatan-kegiatan tersebut maka akan terbentuklah suatu karakter cah pondok. Cah pondok, ya. Lalu apakah anak atau santri itu bisa memberikan kontribusi kepada mahasiswa yang, mohon maaf, yang hanya kos maupun yang maju gitu? Apakah bisa memberikan kontribusi apa yang baik-baik dari pondok pesantrennya ke teman-teman yang tidak mondok? Yang tidak mondok, itu bisa. Seperti halnya ketika mahasiswa, perbedaan mahasiswa yang antara di kos maupun yang di pondok. Nah, itu nanti akan terlihat. Kalau misalkan yang kos kalau sama sekali belum merasakan mondok, itu nanti akan beda. Kalau yang mondok biasanya karakter orang tersebut ketika sholat itu sudah otomatis gitu, waktunya sholat juga tidak meninggalkan sholat berjamaah seperti itu. Kalau anak kos kan tidak ada yang membina, seperti itu istilah kasarnya, tidak ada yang membina. Kalau waktunya sholat, ya itu sholat, kalau nggak sholat ya sekarang gitu. Kalau di pondok kan waktunya sholat, ada yang bagian adzan, ada yang bagian mengajak-ajak temannya untuk melakukan sholat berjamaah seperti itu. Nanti dari amar ma'ruf nahi munkar, bisa dibilang begitu. Seperti itu. Nah, nanti kan kalau ketemu antara anak pondok dan juga anak kos, nanti yang anak kos tersebut bisa terbantu oleh anak yang pondok ini ketika bersama. Jadi saling membantu dalam kebaikan. Lalu adakah saran dari Mas Uti untuk mahasiswa sekaligus santri untuk kedepannya atau masa yang akan datang? Saran untuk mahasiswa sekaligus santri, ini sungguh hal yang bagus ya, mahasiswa sekaligus santri. Kalau dulu kan kelemahan seorang santri itu dalam teknologi, misalnya teknologi modern itu agak minim gitu pengetahuannya. Kalau sekarang kan ada santri juga mahasiswa seperti itu. Dan semoga harapannya di masa yang akan datang santri itu juga tidak keterbelakangan dalam modernisasi seperti itu. Jadi bisa menyeimbangkan dengan keadaan zaman seperti itu. Jadi misalnya suruh pegang komputer kan, kalau dulu kan malu-malu karena nggak bisa seperti itu. Kalau sekarang kan jadi mahasiswa tidak lepas dari adanya teknologi komputer ini seperti itu. Nah, semoga itu tadi tidak minder atau tidak ketertinggalan zaman seperti itu, bisa mengikuti perkembangan zaman, imbang. Nanti kan kalau misalkan ada mahasiswa juga santri juga mahasiswa, ketika lulus dari kampus tersebut juga dari pondok, diharapkan nanti bisa seimbang. Jadi ilmu agamanya juga dapat, keterampilannya dalam disiplin ilmu yang di kampus itu juga dapat seperti itu. Jadi misalkan kalau mau butuh pekerjaan, dia dapat mengandalkan ilmu yang sudah ditekuni di kampus, dan juga di samping itu tidak melupakan ilmu agama yang telah ditimba di pondok pesantren seperti itu. Mungkin seperti itu harapannya saya ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih juga pada Mas Uti yang telah memberikan sedikit ilmunya dan pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum